Pada tahun 1861, di desa kecil di Amerika, 4 saudari berkumpul di rumah mereka. Yang tertua adalah Meg, yang kedua Joe, yang ketiga Amy, dan yang termuda adalah Beth. Malam itu, Meg dan Joe berencana pergi ke pesta dansa di rumah teman Meg, saat Joe sedang menata rambut Meg. Dia secara tidak sengaja membakar rambut Meg. Syukurlah kecerobohannya tidak menimbulkan banyak masalah. Itu adalah pesta pertama Joe, jadi Meg menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesta itu. Dia tidak boleh berbicara terlalu cepat, menggoda, atau terlalu memuji laki-laki, dan banyak aturan lainnya. Selama pesta, Joe tidak melakukan apapun selain menonton kakaknya berdansa dengan teman-temannya. Berbeda dengan sifat anggun Meg, karakter Joe justru bertolak belakang. Dia tomboy, ceroboh, dan tertutup. Bosan dengan pesta itu, Joe lalu mencari tempat sepi untuk istirahat. Dia kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Laurie. Ternyata Laurie adalah anak dari keluarga kaya yang tinggal di depan rumah Joe. Keduanya kemudian berbincang panjang lebar tentang satu sama lain. Joe memberitahunya bahwa ayahnya sedang berperang, sementara Laurie memberitahunya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dan dia tinggal bersama kakeknya. Di tengah ngobrol, Laurie mengajak Joe berdansa, namun karena malu, keduanya berdansa di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Saat menari, Meg memanggil dari jendela. Meg mengatakan bahwa kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan pulang. Karena kasihan, Laurie kemudian membawa mereka berdua pulang. Sesampainya di rumah, sambil merawat kaki Meg yang terkilir, ibu Joe yang bernama Marme menyapa Laurie dengan ramah. Laurie tersenyum saat melihat seluruh keluarga Joe. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti yang ditunjukkan keluarga Joe kepadanya. Hari-hari berlalu dan Natal pun tiba. Pagi itu, Joe dan adik-adiknya berkumpul sambil saling menceritakan mimpi mereka. Meg mengatakan bahwa suatu hari, dia ingin menjadi seorang artis. Joe mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang penulis, dan Amy ingin menjadi penyanyi terkenal. Sementara itu, impian Beth tidak seambisius kakak-kakaknya. Dia hanya ingin bisa bermain piano untuk menghibur saudara perempuan dan ibunya setiap hari. Mendengar itu membuat kakaknya tergerak dan memeluknya. 1 jam kemudian, ibu mereka muncul. Ia mengatakan bahwa sebelum pulang, ia mengunjungi rumah tetangganya, yaitu keluarga Hummel, yang suaminya juga sedang berperang. Dia melihat keluarga Hummel belum makan sejak kemarin. Bahkan untuk menghangatkan diri, anak-anak harus tidur dalam satu ranjang sambil berpelukan. Marme ingin memberikan beberapa selimut dan semua makanan di rumahnya kepada keluarga Hummel. Karena kasihan, keempat saudari itu menyetujuinya. Di seberang jalan, Laurie melihat keempat saudari itu dari jendelanya dengan sekeranjang makanan di tangan mereka. Dia tahu bahwa Joe dan saudara perempuannya ingin berbagi makanan dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika mereka pulang jauh, mereka terkejar karena menemukan banyak makanan di meja mereka. Pembantu mereka memberitahu bahwa sebelum mereka kembali ke rumah, Laurie dan kakaknya datang dan memberi mereka semua makanan. Di tengah kegembiraan, Marme mengeluarkan surat yang dikirim dari ayah mereka. Keempat saudari itu berkumpul untuk mendengarkan Marme, meski ayah mereka tidak ada. Natal kali ini terasa seperti Natal yang paling membahagiakan bagi keluarga mereka. Keesokan harinya, Joe pergi menemui bibinya. Dia mengunjungi bibinya seminggu sekali untuk mempelajari tata krama wanita bangsawan. Bibinya adalah seorang perawan tua yang kaya dan pelit. Namun meskipun dia pelit, dia sangat peduli pada keponakannya. Itu sebabnya dia ingin mengajari Joe berperilaku seperti wanita bangsawan, agar dia bisa mendapatkan suami yang kaya suatu hari nanti. Terlepas dari semua itu, Joe sepertinya belum ingin menikah. Dia hanya ingin hidup seperti bibinya. Sementara itu, bibinya ingin mewariskan seluruh kekayaannya untuk Joe saat ia meninggal dunia. Suatu malam, Joe dan Meg diundang menonton drama bersama Laurie dan guru privat Laurie bernama Joan. Saat mereka bersiap-siap, Amy meminta untuk ikut dengannya. Dia sangat ingin bertemu Laurie. Karena dia telah jatuh cinta padanya sejak pertama kali dia melihatnya ketika dia membawa pulang saudara perempuannya. Sayangnya, mereka tidak mempunyai cukup tiket, sehingga Amy harus tetap tinggal di teater. John terus menatap Meg. Mereka berempat tampak bahagia menikmati malam bersama. Namun sesampainya di rumah, Joe menyadari bahwa novel tulisan tangannya telah hilang. Joe yakin bahwa Amy lah yang menyembunyikan novelnya.
Joe berdebat dengan Amy dan tiba-tiba, Amy mengatakan bahwa dia telah membakar novel itu karena dia iri padanya. Perkataan Amy itu membuat Joe marah dan memukuli adiknya. Beruntung Marmee datang memisahkan mereka berdua. Setelah situasi tenang, Marmee menyuruh Amy untuk meminta maaf namun Joe belum mau memaafkannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Joe masih kesal pada Amy dan menjauhi Amy. Tak lama kemudian, Laurie datang mengajak Joe jalan-jalan. Amy yang merasa bersalah, lalu bertanya pada Matt bagaimana caranya agar Joe memaafkannya. Matt menyuruh Amy mengejar Joe, tapi jangan berkata apapun, sampai Joe tersenyum. Amy segera mengejar Joe, namun di tengah jalan saat melintasi danau yang membeku, les pecah dan Matt terjun ke dalam air yang sangat dingin. Melihat adiknya dalam bahaya, Joe dan Laurie bergegas menyelamatkannya. Syukurlah mereka berhasil menyelamatkannya dan membawanya pulang. Malam itu di rumah, Joe menceritakan kepada ibunya tentang kemarahannya. Ibunya memberitahunya bahwa meskipun dia sabar, dia pernah mengalami masalah amarah, sama seperti Joe. Kata ibunya, jika dia mencoba, Lydia yakin Joe akan bisa mengendalikan dirinya juga. Beberapa bulan telah berlalu dan sekarang, Joe dan Amy telah berbaikan. Sore harinya, Laurie mengajak Joe dan keluarganya berlibur ke pantai bersama teman Joe dan Laurie. Fred, hubungan Mike dan John pun tampak semakin dekat. Begitu pula dengan Joe dan Laurie. Joe bahkan mendapat telepon khusus untuk Laurie. Amy sudah tidak iri lagi pada Joe. Tetapi dia masih suka melukis Laurie dari kejauhan secara diam-diam. Keesokan harinya, ketika Marmee sedang bekerja, ia mendapat kabar bahwa suaminya, yang baru saja kembali dari medan perang, sedang dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan panik, keempat saudara perempuan, Laurie dan kakeknya membantu Marmee bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Joe memberikan uang yang cukup banyak kepada ibunya. Marmee bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Joe kemudian menjawab bahwa dia telah menjual rambutnya ke salon. Melihat pengorbanan putrinya, Marmee sangat terharu. 3 hari berlalu namun Marmee belum kembali dari rumah sakit. Pagi itu, Beth meminta adik-adiknya untuk menemaninya menemui keluarga Hummel. Sejak ibu mereka berangkat ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Keluarga Hummel pasti kelaparan karena tidak ada yang memberi mereka makanan. Namun alih-alih mendengarkannya, saudara perempuannya malah terlalu fokus pada urusan mereka. Beth memutuskan untuk berangkat ke rumah keluarga Hummel sendirian. Sebelum dia pergi ke sana, dia pergi ke rumah Laurie terlebih dahulu. Dia memberikan sepasang sepatu kepada kakek Laurie sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu keluarga mereka dari waktu ke waktu. Sepulang dari rumah keluarga Hummel, saudara-saudaranya menunjukkan sebuah piano. Ternyata, kakek Laurie memberikannya sebagai ucapan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepadanya. Dia juga mengirimkan surat bersamanya, mengatakan bahwa piano itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiah Beth. Beth begitu terharu, hingga ia bergegas pergi, lalu memeluk lelaki tua itu. Kakek Laurie mengatakan bahwa Beth mengingatkannya pada mendiang putrinya ketika dia masih kecil. Di tengah obrolan tersebut, kakek Laurie menyadari bahwa Beth sedang demam. Malam harinya, Beth diperiksa oleh dokter. Hasilnya menunjukkan bahwa Beth menderita flu dan jika mereka terlambat menangani penyakitnya, nyawa Beth bisa terancam. Dokter juga menjelaskan bahwa penyakit ini mudah menular kepada orang yang belum pernah terkena flu, sehingga untuk sementara Beth harus dikarantina. Sementara itu, Amy yang belum pernah terserang flu harus tinggal bersama bibinya untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, Amy masih tinggal di rumah bibinya. Ketika dia sedang melukis, bibinya memandangnya dan menemukan sifat anggunnya. Bibinya kemudian bertanya, apakah dia ingin menggantikan Joe untuk datang ke rumahnya setiap minggu. Menurut bibinya, dibandingkan Joe yang sifatnya tomboy, Amy lebih anggun dan sempurna untuk menjadi wanita bangsawan dan menjadi penerusnya. Jika Amy setuju untuk menjadi gadis yang baik, bibinya akan menjamin masa depannya. Mendengar itu, Amy yang masih polos tersenyum dan mengiyakan dengan gembira. Di sisi lain, kondisi Beth tampaknya semakin memburuk. Kakak perempuannya tidak tahu bagaimana cara mengobati flu-nya. Mereka kemudian memutuskan untuk memanggil ibunya agar pulang untuk menjaga adiknya. Beberapa jam kemudian, Marmee datang. Dengan kelembutannya, dia berhasil mengambil kendali. Saat itu sudah larut malam tapi Marmee masih menjaga Beth.
Keesokan paginya, ketika Joe bangun, dia panik karena dia tidak dapat menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia berlari ke bawah sambil memanggil ibunya, tetapi ternyata Beth ada di sana bersamanya. Dia telah sembuh dari flu-nya. Joe dengan gembira memeluk adik kesayangannya. Beberapa bulan kemudian, Natal kembali tiba, namun berbeda dengan Natal tahun lalu. Tahun ini, kakak Laurie ikut merayakan Natal. Tiba-tiba, Laurie muncul dengan terkejut. Dia membawa ayah Joe pulang dari rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dan hari ini adalah hari pernikahan Meg dan Joel. Namun bukannya bahagia seperti yang lain. Joe malah sedih. Ia lalu meminta Meg untuk kabur bersamanya, agar Meg bisa mengejar mimpinya daripada menikah. Mendengar itu, Meg tersenyum dan berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Meg mengatakan bahwa itu adalah pilihannya untuk menikah dan meninggalkan mimpinya. Meg mengatakan menjadi perempuan mandiri bukan berarti tidak boleh jatuh cinta. Dia telah mengambil keputusan dan Joe harus menghormati keputusannya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menerima bagaimana kakaknya meninggalkan mimpinya untuk menikah. Setelah pesta, Laurie mengundang Joe untuk ngobrol berdua saja dengannya. Saat itu, Laurie memberanikan diri untuk melamar Joe, namun bukannya senang, Joe malah marah. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin jatuh cinta sejak awal. Ia hanya ingin menjadi wanita mandiri yang sukses mewujudkan impiannya. Bagi Joe, Laurie hanyalah saudara baginya. Hati Laurie hancur. Sebelum pergi, Laurie mengatakan bahwa sekeras apapun dia berusaha menghindari cinta. Suatu hari nanti, Joe pada akhirnya akan jatuh cinta. Bukan manusia yang meraih cinta, namun cinta itu sendiri yang memilih tempat tinggalnya. Dengan hati yang hancur, Laurie pergi dari sana. 7 tahun kemudian, Joe telah dewasa dan pindah ke New York City. Dia tidak pernah bertemu Laurie sejak dia menolak lamarannya. Joe ingin menawarkan naskahnya ke sebuah perusahaan penerbitan besar di New York. Namun karena emansipasi perempuan belum dikeluarkan pada saat itu, maka perempuan sulit mendapatkan pekerjaan. Joe terpaksa mengaku kepada editor bahwa karya yang dibawakannya bukanlah miliknya, melainkan milik teman laki-lakinya. Saat dibaca, editor tertarik. Ia bersedia menerbitkan karya tersebut. Asalkan diperbolehkan mengubah akhir tulisannya menjadi happy ending, karena redaksi merasa akhir tulisannya terlalu tragis dan pasti tidak akan laku di pasaran. Mau tidak mau, demi uang, Joe membiarkan tulisannya diubah. Sekembalinya ke kosnya, Joe langsung menulis cerita baru di samping perapian. Namun karena terlalu fokus, ia tidak sadar kalau bajunya terbakar. Untungnya, peringatkan dia tentang gaunnya. Pria itu adalah Frederick, seorang dosen muda di sebuah kampus di New York City yang juga tinggal di sana. Tak lama kemudian, pemilik rumah datang dan memberitahu Joe bahwa murid-muridnya sudah menunggunya di lantai atas. Selain bekerja sebagai penulis, Joe juga bekerja sebagai guru privat. Sebelum berangkat, Frederick bertanya mengapa dia repot-repot bekerja sekeras itu padahal sebagian besar wanita seusianya lebih memilih untuk menikah. Dengan santainya, Joe menjawab bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Bagaimanapun, ini hanyalah pekerjaan sampingan. Tujuan utama Joe adalah terus mewujudkan mimpinya menjadi penulis buku terkenal. Frederick kagum dengan jawabannya. Malam itu di teater, Joe melihat Frederick yang baru saja selesai menonton salah satu pertunjukannya. Joe sangat ingin mengobrol dengannya lagi, jadi dia mengikutinya ke bar. Di sana, seseorang mengajaknya berdansa dengan pengunjung lain termasuk Frederick. Joe sangat senang. Dia mengenang kenangan saat dia berdansa dengan Laurie bertahun-tahun yang lalu. Malam berikutnya, Frederick diam-diam mengirimkan buku dan surat kepada Joe. Friedrich menulis dalam suratnya bahwa dia penasaran dengan tulisan Joe dan ingin melihatnya. Setelah Joe menyelesaikannya, surat itu membuat Joe bahagia. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya malam itu juga. Setelah begadang semalaman menulis, Joe akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia segera pergi mengunjungi Friedrich dan menunjukkan karyanya. Dia yakin Friedrich akan menyukai tulisannya, tapi bukan itu yang terjadi. Friedrich mengkritik tulisannya habis-habisan dan membuat Joe jengkel. Dia kemudian meledak dalam kemarahannya dan memberitahu Friedrich bahwa dia tidak mengerti apa yang dia baca. Terlebih lagi, ia belum pernah menulis apapun sebelumnya. Joe segera berangkat dari sana. Sebaliknya di kota Paris, Perancis, Amy terlihat berjalan-jalan bersama bibinya di atas kereta kuda mereka. Dia tumbuh menjadi wanita cantik dan berkencan dengan teman Laurie.
Fred, Omi memberitahu bibinya bahwa dia menerima surat dari ibunya di pagi hari yang mengatakan bahwa Beth sakit parah, namun bukannya bersimpati dan menyuruhnya pulang ke rumah untuk melihat kondisi saudara perempuannya. Bibinya menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena dia saudara perempuan ada di sana untuk merawat Beth. Di tengah jalan, Omi melihat Laurie yang kebetulan lewat. Dia memanggil namanya dan segera berlari memeluknya. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya sejak dia tinggal bersama bibinya. Sebelum berangkat, Omi memberitahu Laurie alamatnya dan mengundangnya datang berkunjung jika ada waktu. Beberapa hari kemudian, Joy juga menerima surat dari Marmaid tentang kondisi Beth. Reaksinya berbeda dengan reaksi Omi. Tanpa banyak berpikir, dia segera pulang ke rumah untuk memeriksa adiknya. Saat dia melihat seluruh keluarga telah berkumpul kecuali Omi, dia kesal. Dia menggerutu sepanjang hari. Ibunya memberitahunya bahwa Omi mungkin ada urusan. Ibunya juga menyebutkan bahwa Omi baru saja bertemu Laurie dan memberitahunya bahwa mereka mungkin akan kembali ke rumah suatu saat nanti setelah urusannya selesai. Usai melepas jaketnya, Joe bergegas memeriksa kondisi Beth. Di satu sisi, Joe khawatir dengan kondisi adiknya, namun ia juga memikirkan perkataan Marmaid tadi. Dia cemburu karena Omilah yang ditemui Laurie setelah bertahun-tahun, bukan dia. Joe juga ingin bertemu dengannya lagi dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Malam itu, saat John mengecek tabungannya, dia bingung kenapa uang di tabungannya habis. Meg kemudian mengaku telah melakukan kesalahan dengan membelikan baju baru untuk dirinya dan anak-anaknya. Meg mencoba meminta maaf. John tidak mengatakan apapun, tapi hal itu membuat Meg semakin merasa bersalah. Dia berkata bahwa dia iri saat melihat temannya berbelanja baju baru. Jadi dia membelikannya juga. Mendengar itu membuat John kecewa. Sementara itu, di Prancis, Laurie datang mengunjungi Omi saat dia sedang mengelola lukisannya. Laurie bertanya kapan dia akan memamerkan lukisannya. Omi menjawab bahwa dia berhenti melukis karena menyadari lukisannya tidak enak dilihat. Dia tinggal menunggu Fred melamarnya. Lalu mereka berdua akan menikah. Selama obrolan, Laurie terpesona oleh Omi. Dia tampak lebih cantik dibandingkan saat mereka masih muda. Di tengah obrolan, dari jendela, Omi melihat Fred datang. Sebelum menyambut Fred, Omi bertanya pada Laurie bagaimana penampilannya. Sambil tersenyum, Laurie mengatakan bahwa dia menakjubkan. Hari-hari berlalu, saat keduanya bertemu lagi, Laurie meminta Omi untuk melukisnya. Setelah menyelesaikan lukisannya, Laurie tanpa sengaja melihat lukisan lama dirinya. Omi bercerita bahwa ia melukisnya saat mereka sedang berlibur di pantai 7 tahun lalu. Laurie menyadari bahwa Omi mempunyai perasaan padanya selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah menyadarinya. Saat itu juga, Laurie langsung berani melamar Omi dan menyuruhnya meninggalkan Fred jika dia masih mencintainya. Mendengar itu membuat Omi menangis. Dia tahu bahwa dia baru saja menjadi pelarian setelah Joe menolaknya. Omi segera meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, bibi Omi memberitahunya bahwa Laurie baru saja datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Laurie berencana pindah ke London dan tidak akan kembali lagi. Omi tidak mengatakan apapun. Jauh di lubuk hatinya, Omi masih menyimpan perasaan terhadap Laurie. Namun dia tidak tega menyakiti hati Fred. Omi sempat dilema, hingga akhirnya sore harinya, saat Fred melamarnya, Omi menolak lamarannya. Mendengar Omi menolak pria sekaya Fred, bibinya kaget. Di sisi lain, Joe mengajak Beth ke pantai. Joe memberitahu Beth bahwa dia akan berhenti menulis dan akan fokus merawatnya. Mendengar itu, Beth tidak setuju. Beth mengatakan bahwa dia ingin adiknya terus menulis jika dia ingin adiknya bahagia. Setelah itu, Joe bertekad untuk menulis cerita novel terbaik yang pernah ditulisnya. Keesokan harinya, saat Joe sedang menjaga Beth, dia melihat Meg dan John di depan rumah mereka. Awalnya Meg mengira Joe akan memarahinya lagi karena baju baru yang dibelinya kemarin. Namun ternyata John menyesal dan berjanji akan berusaha mencari uang tambahan agar Meg bisa membeli barang-barang bagus tersebut. Dia sangat tersentuh. Dia kemudian mengatakan bahwa John tidak perlu mencari pekerjaan baru sebagai seorang istri. Hendaknya ia lebih bersyukur menerima apapun kondisi suaminya. Dari dalam hati, Joe tersentuh melihat apa yang terjadi antara Meg dan John. Dia ikut berbahagia untuk mereka, tapi tiba-tiba Beth mengalami kejang.
Penyakitnya jauh lebih buruk daripada yang terjadi 7 tahun yang lalu. Malam itu, Joe tidur di samping Beth sambil menangis dan terus memegang tangan Beth. Joe terus menyuruhnya untuk tetap hidup dan berjuang demi kesehatannya. Keesokan paginya, Joe terkejut saat dia tidak menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia segera berlari ke bawah menuju dapur untuk mencarinya. Di sana, dia hanya menemukan ibunya menangis tentang sesuatu. Ternyata, Beth telah meninggal. Setelah pemakaman Beth, Joe mengemasi barang-barangnya. Tak lama kemudian, Marmee datang dan keduanya kemudian ngobrol panjang lebar membahas tentang cita-cita Joe untuk menjadi penulis terkenal, namun Joe sepertinya tidak tertarik sama sekali. Dia mengatakan bahwa dia sudah terlalu lama sendirian, dan dia mungkin membutuhkan seseorang untuk bersandar. Dia berkata jika Laurie datang dan melamarnya, dia akan langsung menerima lamarannya. Satu-satunya hal yang dia perlukan adalah merasa dicintai. Dia bahkan tidak peduli apakah dia bisa mencintai pria itu atau tidak. Marmee memberitahunya bahwa dia masih memiliki banyak hal dalam hidupnya. Beren pasti akan jauh lebih bahagia jika dia juga bisa mencintai pria itu. Sementara itu, Amy hendak pulang ketika tiba-tiba Laurie muncul. Sambil menangis, Amy berkata bahwa dia menyesal tidak datang lebih awal menemui Beth. Ia lalu mengajak Laurie pulang bersama, namun Laurie menolak. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjauhi Amy. Tommy memberitahunya bahwa dia menolak lamaran Fred sehari sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Laurie begitu bahagia. Dia langsung menciumnya dan melamarnya. Sore harinya, saat Joe sedang tidur, Laurie membangunkannya. Dia dan Amy baru saja tiba. Joe tersenyum dan memeluknya, namun senyumannya langsung menghilang saat Laurie memberitahunya bahwa dia dan Amy baru saja menikah. Laurie bercerita panjang lebar tentang pertemuannya dengan Amy dan bagaimana mereka berdua memutuskan untuk menikah dalam perjalanan pulang. Joe terkejut. Dia keluar untuk menenangkan pikirannya. Di luar, dia melihat kakek Laurie. Ketika Joe bertanya apa yang dia lakukan, dia menjelaskan bahwa dia tidak tega untuk masuk ke dalam. Sejak pertama kali dia bertemu Beth, dia menganggapnya sebagai cucunya. Ketika dia mengetahui bahwa Beth telah meninggal dunia, dia patah hati mendengar itu. Joe memegang tangannya dan mengatakan bahwa meskipun dia bukan Beth, dia tidak keberatan menjadi temannya juga. Setelah dia tenang, mereka berdua masuk ke dalam. Di malam hari, Joe tidak bisa tidur. Dia terus mengingat permintaan terakhir Beth. Meski tulisannya tidak bisa menyembuhkannya, Joe sangat ingin mengabulkan permintaan terakhir adiknya. Malam itu juga, Joe mulai menulis novel terbaiknya. Berhari-hari Joe terus menulis tanpa istirahat. Hingga akhirnya novel Joe selesai. Saat tiba waktunya mengirimkannya ke penerbit, Joe dengan percaya diri menuliskan namanya di sana. Ia yakin, meski hanya seorang perempuan, ia bisa menjadi sama hebat dan bahkan lebih hebat dari laki-laki. Keesokan harinya saat sedang sarapan, orang tua Joe memberitahunya bahwa ada seseorang yang menunggu untuk bertemu dengannya. Ternyata itu adalah Frederick. Dia senang bisa bertemu dengannya lagi. Mereka menghabiskan sisa hari itu bersama keluarga. Saat Frederick hendak pulang, ia mengaku menyesal dan mengatakan tujuannya mengkritik tulisan Joe. Saat itu hanya karena ingin memotivasi Joe agar bisa menulis lebih baik lagi. Joe hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi dengan masalah itu. Dia sangat senang bisa bertemu Frederick lagi. Saat Frederick pergi, semua orang bertanya mengapa Joe tidak mengungkapkan perasaannya. Mereka tahu dari sorot matanya, Joe pasti menyukainya. Meg dan Amy terus memaksanya untuk mengejarnya. Mereka bahkan membawanya ke stasiun. Di stasiun, saat Joe bertemu Frederick, dia langsung mengatakan bahwa dia mencintai Frederick. Syukurlah, Frederick berbagi perasaan yang sama dengannya. Mereka kemudian berbagi ciuman yang sangat romantis. Bertahun-tahun kemudian, bibi mereka meninggal dunia. Namun yang mengejutkan, bibi mereka justru mewariskan seluruh kekayaannya kepada Joe. Amy sama sekali tidak terlihat cemburu. Dia sebenarnya senang, karena bagaimanapun juga, Joe tetaplah adiknya. Joe kemudian mengubah rumah besar bibinya menjadi sekolah. Seluruh keluarga membantu mengurus sekolah, termasuk Friedrich. Tak hanya itu, novel karya Joe juga sedang dalam proses pencetakan. Novel yang dia tulis untuk mendiang saudara perempuannya, Beth novel yang menceritakan kisah perjalanan hidup keluarganya. Sebuah novel yang diberi judul Little Woman.